maka orang tua ditanya terlebih dahulu tentang si anak tadi. Orang tua dihisap terlebih dahulu. Maka mari sebelum datangnya hari tersebut kita bisa bersama, kita mengilmui diri kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan nanti dalam sharing ini barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan di akhir sesi, nanti insya Allah akan ada pertanyaan. Gitu, dan sebelum saya memberikan kesempatan kepada narasumber untuk langsung memberikan ini ilmu beliau, barangkali saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu hari ini alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah terlihat dari layar insya Allah sehat semua ya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Ustadz Agus, apa kabar nih? Kaifal hal Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh anjir. Oh anjir. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga yang hadir hari ini diberikan keberkahan, ilmu, umur, dan kesehatan. Dan untuk yang tidak bisa hadir, itu kita doakan semoga beliau-beliau diberikan kesehatan dengan segera dan sempurna dari Allah Ta'ala. Allahumma sbihim sifaan ajilan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama, saya sebagai moderator yang bertugas hari ini mengucapkan jazakallahu khairal jaza. Terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini menjadi sebuah amal soleh yang dihitung Allah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian nanti kita mendapat barokah dari kegiatan kita pagi hari ini. Baik, terima kasih. Kemudian langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kesempatan kepada beliau Ustadz Agus Rohmat yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan insya Allah akan memberikan dan akan sharing ilmu tentang bagaimana parenting menurut Islam. Baik, kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz Agus. Syukran khairan Ustadz Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu-ibu wali murid SMA Insan Cendekia yang saya hormati, sebelum kita masuk ke materi, mungkin tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Sebenarnya kalau panjenengan rawuh wonten IC itu sebenarnya saya sudah cukup terkenal ya. Tapi kan Masya Allah qadarullah, kita terutama murid kelas 10 itu ya, mungkin belum bisa hadir bertatap langsung ya, bertatap muka langsung dengan kita para guru-guru yang di sini. Nama saya Agus Rohmat, ya, saya diamanahi di sekolah ini, SMA Insan Cendekia ini, untuk mengajar di bidang fikih, PAI bab fikih gitu ya. Juga diamanahi sebagai bagian keimtakan. Itu mungkin sedikit yang saya perkenalkan tentang diri saya. Jadi saya pengajar di sini, insya Allah kalau nanti Bapak Ibu tindak ke sekolah ketika suasana sudah normal mungkin ya, Bapak Ibu bisa bertemu dengan saya, juga dengan guru-guru yang lain. Baik Bapak Ibu. Namanya siapa tadi Pak? Pagi hari ini saya diamanai oleh pihak sekolah untuk sedikit berbagi. Jadi bukan mengajari, ngapunten, mohon maaf sekali, ya, bukan mengajari tapi kita share, kita berbagi ilmu, ya, berbagi pengetahuan yang insya Allah ini akan bermanfaat sekali buat kita selaku orang tua juga selaku pendidik. Ya. Dan insya Allah kalau kita berkumpul meskipun dalam suasana yang masih sangat terbatas seperti ini ya, berkumpul dalam rangka untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu, itu Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat untuk kita semuanya. Apalagi ini waktunya juga masih pagi.
Kalau di sekolah ini saya lihat masih pagi karena nggak ada matahari ini. Ya, kalau lihat jamnya sudah jam 9.27. Tapi Masya Allah, qadarullah, cuaca di sekitar kita itu memang saat ini panas mentari itu terasa agak mahal. Jadi masih pagi, padahal Nabi itu bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi-paginya. Jadi Masya Allah ya, kita pertemukan dalam suasana yang masih pagi, yang mana pagi itu adalah waktu yang barokah, dalam acara yang insya Allah penuh dengan barokah, yaitu tholabul ilmi, menuntut ilmu, bersama-sama kita mengkaji ya, bagaimana Islam itu memperlakukan anak dan bagaimana kita harus bersikap kepada anak. Ya. Jadi kalau di dalam hadis disebutkan, ketika sebuah kaum itu berkumpul ya, dalam rangka tholabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada mereka. Memberikan rahmat, memberikan belas kasih. Dan Masya Allah ternyata Bapak Ibu, kalau kita sadari, rahmat ini nanti, ya, seseorang yang diberi rahmat oleh Allah, itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi akibat atau ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu nanti akan berbagi dengan orang di sekitarnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum, kan itu. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut dengan manusia ini. Jadi kita dapat berlemah lembut kepada manusia, kita dapat lemah lembut kepada anak. Yang menjadi istri bisa berlemah lembut kepada suami, yang menjadi suami bisa berlemah lembut kepada istri dan keluarganya. Itu karena rahmat dari Allah. Itu karena belas kasih dari Allah. Dan ternyata belas kasih rahmat ini dalam mendidik anak nanti sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Maka sebagai orang tua, sudah barang tentu kita mestinya banyak-banyak menghadiri majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, supaya kita dapat berlemah kepada orang di sekitar kita. Dan kebalikannya kan Allah Ta'ala juga firman, walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, kan gitu. Seandainya engkau itu bersikap keras, susah untuk bernegosiasi, keras banget, ya kan, alot, gitu, keras kepala, lan faddu min haulik, maka orang-orang itu akan lari semua dari kamu, termasuk anak takut banget dengan orang tua itu. Ya. Begitu orang tua pulang dari kantor, bapak pulang dari kantor, anak langsung takut lari nggak karuan kemana. Sehingga keberadaan kita itu tidak diharapkan oleh keluarga kita karena kita mungkin keras atau kita galak tadi. Maka Masya Allah, ternyata dengan tholabul ilmi itu menjadi salah satu sarana kita untuk mendapatkan rahmat, yang mana rahmat itu nanti dengannya kita dapat berlemah lembut kepada orang-orang di sekitar kita, kita dapat ulas asih kepada orang-orang yang di sekitar kita, termasuk putra-putri kita dan keluarga kita. Baik Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini kita masuk ke materi ya. Anakku investasi akhiratku. Ini yang kemarin materi diberikan kepada saya. Kalau bicara investasi, tentunya kita berpikir, yuk ketika kita sudah tidak ada, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang terus berjalan kepada kita. Atau misalnya kita membeli tanah seharga 50 juta, kemudian beberapa tahun kemudian karena kita investasi dengan tanah itu, kita berharap kelak tanah itu akan menjadi 100 juta atau bahkan lebih tanpa kita apa-apakan, kan gitu. Itu kita berbicara investasi. Anak sebagai investasi juga demikian. Kita berharap anak ini nanti yang akan menjadi investasi, investor, celengan buat kita, tabungan buat kita, dikala kita mungkin sudah senja atau bahkan mungkin kita telah meninggal dunia, anak-anak inilah nanti yang akan meneruskan kita. Dan Masya Allah ya, ternyata berbicara tentang anak ini merupakan karunia yang luar biasa besar. Ya. Bahkan para nabi Bapak Ibu,
itu mereka akan sangat sedih sekali ya, manakala Allah Ta'ala tidak memberikan keturunan kepada mereka. Terbukti kita bisa menengok kisah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, di mana dalam Al-Quran beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian tanpa memiliki keturunan. Karena apa? Karena beliau tahu betul betapa berharganya keturunan ini. Betapa anak ini menjadi investasi yang luar biasa. Betapa anak ini nanti yang akan bisa diharapkan ketika kita sudah tidak ada. Nabi Ibrahim juga demikian. Kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim itu memiliki putra, itu ketika beliau sudah berumur 90 sekian tahun. Bahkan sebagian mufassir ada yang menyebutkan sekitar 100 tahun. Dan sepanjang itu beliau itu sangat mengharapkan anak kepada Allah Ta'ala, berdoa terus-menerus supaya diberi karunia anak. Maka yang kita harus yakini terlebih dahulu adalah anak kita itu adalah karunia yang tidak ada harganya. Merupakan salah satu pemberian dari Allah, nikmat dari Allah yang luar biasa berharga. Maka ketika ini kita sudah tancapkan dalam hati kita, kita akan berpikir berulang kali bagaimana menjaga, merawat karunia Allah Ta'ala ini supaya nanti benar-benar menjadi investasi yang kita harapkan. Itu tentang investasi anak ya. Cuman anak katanya investasi akhirat. Tapi faktanya untuk saat ini bisa kita tengok. Fakta saat ini bisa ditengok di gambar, kita banyak melihat remaja-remaja di sekitar kita balapan bebas dengan tanpa pengaman dan bukan di tempatnya, bahkan ada tawuran yang Masya Allah ya. Ini banyak kita saksikan di sekeliling kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa tengok ya ketika lulusan, ini tampaknya kalau dari seragamnya itu anak-anak SMA, mungkin bukan anak-anak kita, atau bahkan mungkin malah kita dulu ya. Mungkin malah kita, orang tua. Kita zaman SMA dulu seperti itu ya, Masya Allah. Dan ternyata ini bukan hanya yang dewasa saja. Anak-anak SD pun sudah mulai seperti itu. Ya, beberapa waktu yang lalu kita tengok beritanya, cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri. Masya Allah. Lu ini sekeliling kita. Ya, ini di sekeliling kita. Dan ini fakta, bukan hoax, bukan isapan jempol. Ya. Ini fakta, bukan, ini asli seperti ini. Ya. Tentunya kita miris, prihatin ketika melihat hal seperti itu, dan saya yakin kita berharap naudzubillah ya, anak-anak kita tidak menjadi seperti itu. Ya kan? Ini juga ya, Masya Allah. Fakta saat ini banyak sekali kita tengok seperti ini ya, remaja-remaja muslim itu terjebak dalam kehidupan yang semacam itu. Ya, hanya berburu kesenangan duniawi yang sesaat. Ya. Hanya berburu memuja gaya hidup permisif, serba bolehkan dan bebas. Ya. Tidak tahu batas larangan mana, batas yang diperbolehkan mana. Ya. Bahkan boro-boro peduli kepada sama muslim ya kan, kewajiban kepada Tuhannya saja kadang-kadang mereka lalai. Ya. Bisa kita tengok mungkin dari gambar itu ya, itu sedikit mencerminkan. Ya, anak-anak di sekeliling kita, ya, masyarakat di sekitar kita masih banyak yang seperti itu. Ya, sekolah bukan bawa itu, tapi banyak penggaris, seragamnya dilipat, dimasukkan situ dengan penampilan yang Masya Allah. Ya, ini fakta yang ada di sekitar. Lantas, bagaimana sebenarnya kedudukan anak ini dalam Al-Quran? Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Bagaimana posisi anak di dalam Al-Quran. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa anak itu bisa menjadi musuh buat kita orang tuanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari pasangan-pasanganmu
dan juga anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh buat kamu sekalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Apa yang dimaksud dengan musuh? Kita tengok menurut Imam Tobari dalam tafsirnya, ada beberapa mufassir menjabarkan bahwa makna anak sebagai musuh adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Menjadi penghambat kita untuk taat kepada Allah. Mau sholat, diganggu oleh anak. Mau hadir di kajian, diganggu lagi oleh anak. Mungkin ini kalau bisa ada gambarannya yang nyata, itu adalah kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana beliau adalah seorang nabi, dan Masya Allah kalau bicara Nabi Nuh ini ya, beliau diberi usia yang panjang sekali oleh Allah Ta'ala. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dakwahnya saja, beliau itu diberi usia sekitar alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu dakwah beliau. Dan qadarullah, 950 tahun berdakwah, pengikut beliau itu disebutkan dalam sejarah-sejarah itu tidak lebih dari sekitar 80 orang. Dan Masya Allah qadarullah lagi, ternyata yang membangkang itu malah bukan orang lain. Salah satunya adalah anak beliau sendiri. Anak beliau sendiri. Yang namanya Kan'an gitu ya. Diajak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Diajak menuju kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Anak ini tidak mau. Si Kan'an ini enggak mau. Bahkan ketika banjir bandang, ketika dia diajak oleh bapaknya, oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk naik kapal, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke kapal kita ini biar selamat dari adab Allah Ta'ala ini. Dia mengatakan sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Oh tidak wahai bapak, saya tak naik ke gunung saja, saya tak manjat pohon di gunung sana, saya pasti akan selamat dari banjir ini. Menghalang-halangi dan juga menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini anak Nabi. Real menjadi pembelajaran buat kita bahwa anak itu bisa menjadi musuh ketika di dunia. Ini ketika di dunia. Lantas apakah di akhirat juga bisa? Sebagian mufassir lain menjabarkan bahwa makna musuh di situ adalah musuh yang nanti terjadi di akhirat. Dan ini lebih miris lagi Bapak Ibu. Jadi bisa anak itu nanti akan menjadi bagi kita orang tuanya ketika di akhirat. Dia akan menarik kita, menarik orang tuanya yang tidak mendidik dengan pendidikan yang benar ke dalam neraka. Dia tidak terima ketika divonis kamu salah, kamu dosa, kamu masuk neraka. Dia nggak terima. Kenapa? Karena dia merasa tidak dididik dengan pendidikan yang benar selama di dunianya oleh orang tuanya. Lantas dia protes kepada Allah, ya Allah, saya begini ini bukan karena salah saya semata. Saya melenceng, saya tidak tahu agama, saya tidak tahu aturanmu. Itu ada andil orang tuaku. Di mana orang tuaku dulu tidak pernah memberi saya pendidikan yang benar. Tidak pernah mengarahkan saya kepada kebenaran. Sehingga saya melenceng terus. Dan akhirnya seperti ini. Sehingga anak tersebut menyeret orang tua yang harusnya masuk surga. Ya, dia tarik. Dia nggak terima kalau orang tuanya masuk surga. Dia tarik itu orang tua itu untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini nanti akan kejadian seperti ini. Musuh kepada orang tuanya ketika di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini Al-Quran sudah mewanti-wanti kita bahwa anak itu bisa menjadi musuh buat orang tua. Satu. Yang kedua, bagaimana Al-Quran memposisikan anak? Anak sebagai ujian atau fitnah. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta bendamu dan anak turunmu itu bisa menjadi fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Kita tengok penjelasan para mufassir. Secara tersirat ayat bermakna sebagai amanah dan titipan yang harus dijaga sebaik-baiknya dengan cara memenuhi hak-haknya, disayang, dididik untuk masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tua. Jadi fitnah ujian buat kita.
Allah Ta'ala karuniakan anak kepada kita, titipkan anak kepada kita, nanti titipan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ini ujian Bapak Ibu. Ujian. Anak yang dikaruniakan kepada kita, 1, 2, mungkin 3, ya, atau bahkan lebih, itu ujian dari Allah Ta'ala. Titipan dari Allah Ta'ala yang mana nanti kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Maka titipan itu sudah selayaknya kita jaga. Kita pelihara, kita penuhi hak-haknya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, kita tidak dipersalahkan. Ya, kita tidak dipersalahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, anak sebagai perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, harta benda, anak turunan itu adalah zinah, perhiasan. Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau kita melihat perhiasan itu kan kita senang, ya kan? Perhiasan mungkin bisa perhiasan, kalau ibu-ibu jelas ya perhiasan mungkin kalung, emas gitu ya, saking senangnya dan pengen dilihat itu orang pakai jilbab sama kalung itu jilbabnya di dalam, kalungnya yang di luar, ya kan? Biar kelihatan kalungnya, ya. Atau mungkin pakai gelang itu diperlihatkan itu kan ya, dijaga biar nggak gores. Itu. Anak juga begitu, ya. Layaknya perhiasan itu kita jaga, bahkan kadang-kadang kita tonjolkan, kita perlihatkan kepada orang lain, ya. Sebagaimana kita juga kadang-kadang memperlihatkan perhiasan ini kepada orang lain. Ini yang ketiga. Berikutnya yang keempat, anak adalah penyejuk hati, penyejuk jiwa, penenang hati, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa kelak. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan juga anak-anak turun, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Menyejukkan pandangan. Penenang hati. Masya Allah. Kalau ingat ini, ya, saya bisa tengok ada seorang menggendong ibunya ketika berhaji. Saya teringat kisah seorang tabi'in, yang tabi'in itu generasi setelah sahabat. Jadi generasi sahabat yang bertemu dengan Nabi, kemudian generasi setelahnya adalah generasi tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi. Ada seorang tabi'in yang Masya Allah, ya, dikabarkan beritanya oleh Rasulullah. Ya. Ini belum bertemu dengan Rasulullah, tapi dikabarkan beritanya oleh Rasulullah. Yaitu tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Karena dia berasal dari daerah Qarn di Yaman. Ya. Rasulullah menyatakan suatu saat beliau itu bersabda kepada para sahabatnya, diantaranya adalah Umar dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, kelak kalau kamu bertemu dengan seseorang yang datang dari Yaman, yang namanya adalah Uwais, kemudian dia di dalam tengkuknya sini ada tanda sebesar lingkaran kecil ini ya, berupa baros, belang gitu ya, maka mintalah doa kepada Uwais tersebut. Jadi Uwais ini sahabat saja diperintah oleh Rasulullah supaya minta doa kepada Uwais. Bahkan bukan sahabat kacang-kacangan, ya, ini sahabat Umar yang Masya Allah ya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, yang jelas dijamin surga oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala ya. Itu saja diberi wasiat oleh Rasulullah kalau ketemu Uwais ini supaya minta doa diberi ampunan oleh Allah. Ya. Minta doa kepada Uwais supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi sahabat saja disuruh minta doa kepada Uwais ini sama Rasulullah. Kemudian pada penasaran siapa sih sebenarnya Uwais ini, kok sampai sahabat saja diperintahkan untuk meminta doa kepadanya. Ya. Dan ternyata Masya Allah Uwais Al-Qarni ini adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dia seorang yatim, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah renta, lumpuh, tidak bisa berjalan. Ya. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini pamit kepada ibunya, saking cintanya kepada Rasulullah, dia pamit. Ya ibu, saya mohon pamit, saya ingin melihat bertemu baginda Nabi yang tinggal di Madinah. Ya. Ibunya mengizinkan, karena ibunya juga bertakwa kepada Allah, ibunya mengizinkan.
Tapi ibunya berpesan, segeralah kembali jika sudah selesai. Uwais Al-Qarni akhirnya berangkat ke Madinah, ke tempat Rasulullah SAW. Qadarullah ketika Uwais datang ke tempatnya Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang di medan laga. Beliau hanya bertemu dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Rasulullah tidak ada di rumah, Uwais ini teringat nasihat ibunya supaya segera kembali ketika selesai. Akhirnya Uwais meskipun tidak bertemu dengan Rasulullah, beliau hanya bertitip salam kepada Aisyah supaya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Uwais Al-Qarni ini pulang kembali ke Qoren, kembali ke Yaman. Tidak jadi bertemu dengan Rasulullah. Hingga pada suatu saat Uwais Al-Qarni ini, ya, orang tuanya itu sangat ingin haji. Sangat ingin haji. Padahal ternyata kehidupan Uwais Al-Qarni ini tidak memungkinkan untuk membeli perbekalan buat haji. Tapi ibunya ini pengen banget haji. Dan Uwais sangat senang banget dengan ibunya ini. Sangat cinta banget dengan ibunya ini. Akhirnya Uwais ini membeli seekor keledai. Dia taruh kandangnya di sebuah bukit. Ya. Setiap pagi dan sore Uwais ini ke bukit. Ya. Keledainya digendong turun. Nanti digendong lagi ke atas. Gendong turun lagi gitu. Terus gitu. Sampai sekitar waktu 8 bulan. Dia berlatih menggendong ini keledainya ini ya. Sampai orang-orang tuh bilang, ini Uwais ini ngapain ini? Kurang kerjaan gitu ya, gendong-gendong keledai gitu. Setelah kira-kira 8 bulan dia berlatih menggendong keledai ini, dia merasa sudah kuat. Akhirnya ibunya ini, Masya Allah, ini yang menjadikan kita sangat terharu ya. Ibunya ini digendong naik haji, digendong Bapak Ibu, ya, digendong dari Yaman ke Madinah. Ya, karena saking cintanya kepada ibu, yang mana ibunya ini pengen naik haji, padahal tidak ada biaya, ya sudah, saya gendong, digendong. Bisa kita bayangkan. Digendong ini ibunya. Sampai ketika tawaf ya, tawaf di Ka'bah itu, beliau bertemu dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditanya, apakah engkau Uwais? Iya. Apa engkau punya tanda belang di tengkuk? Dilihat, iya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini mohon supaya didoakan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Uwais ini ternyata adalah orang yang sangat mustajab doanya. Karena apa? Karena baktinya kepada orang tua. Ya, karena baktinya kepada orang tua. Ya. Saking cintanya kepada orang tua. Haji dari Yaman saja digendong. Ya. Kita bisa bayangkan itu. Ya, ini sedikit contoh tentang qurrata a'yun, ya, penyejuk hati. Banyak ulama yang menyebut makna dari qurrata a'yun adalah anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang punya perangai yang baik, yang soleh, yang bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa seperti Uwais Al-Qarni tersebut. Kemudian kita masuk ke materi inti, anakku investasi akhirat. Anak soleh investasi akhirat. Ya. Kalau bicara investasi mungkin jadi harta karun, uang dan lain sebagainya. Ini anak adalah investasi terbaik kita di akhirat kelak. Ini tentu menjadi landasan pertama kita, yaitu hadis tentang 3 amalan. Ya. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min talathin, illa min shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lah. Ketika manusia itu sudah meninggal dan pasti akan meninggal, ya kan? Terputuslah semua amalnya. Sholatnya terputus, puasanya terputus, sedekahnya terputus. Tidak bisa sedekah dia secara langsung. Kecuali 3 amalan. Dan yang kita garis bawahi di sini adalah ternyata salah satu dari 3 amalan tersebut adalah waladin sholih yad'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kita orang tuanya. Ini Pak, anak soleh investasi akhirat. Ketika kita sudah meninggal, ya, kita sudah tidak bisa beramal, jasad kita sudah dikubur, ya, kita dapat kiriman doa dari anak-anak kita yang soleh. Ini yang jamin Allah. Artinya apa? Kalau anak kita anak soleh mendoa mesti sampai gitu loh. Ya, mesti sampai kepada kita yang sudah tidak ada. Ya. Ini anak soleh investasi akhirat. Maka tidak ada pilihan
kecuali kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan soleh, ya, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ini doa anak soleh, pahala tiada putus. Ya, ketika kita di dalam kubur, ya, ketika kita sedang menghadapi gelapnya kubur, sempitnya kubur, kita berteriak, minta tolong kepada siapapun yang bisa menolong dan tidak ada yang bisa mendengar. Ada anak kita yang semasa hidup di dunia kita didik dengan pendidikan yang baik, dia mengadahkan tangannya setelah sholat, memohon kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Dan belas kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya belas kasihani aku dulu semasa kecil. Itu ibarat tetesan embun di padang pasir yang terik gitu ya. Bagi ahli kubur tadi. Ya. Kiriman doa dari anak soleh yang dapat meringankan dia di alam kubur, di alam akhirat kala. Yang ditunggu-tunggu bantuan, pertolongan ini, anak soleh ini. Bapak Ibu, doa mereka ini. Masya Allah. Maka sekali lagi anak ini investasi yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kita mesti tidak akan yang luput, mesti akan meninggal. Ya, pasti akan meninggal. Dan di saat itu kita merintih, berteriak, memohon pertolongan kepada siapapun yang bisa menolong. Ya. Tapi ternyata anak solehlah juru tolong kita. Ya. Anak solehlah juru tolong kita. Masya Allah. Baik, sekarang karena tidak ada pilihan, kecuali kita harus meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan soleh, maka sedikit kita berbagi bagaimana upaya agar anak-anak kita kelak menjadi soleh ketika kita tinggalkan. Yang pertama, perhatikan perkara akidahnya. Ini saya teringat dengan nasihat dari Luqman Al-Hakim. Luqman, ya. Luqman ini Masya Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Beliau adalah bapak terbaik, salah satu bapak terbaik versi Allah Ta'ala. Gitu ya. Versi Allah Ta'ala langsung gitu. Ya. Jadi bukan award-awardnya siapa, awardnya Allah gitu ya. Ya. Versi Allah Ta'ala. Ya. Salah satu bapak terbaik Luqman Al-Hakim. Di mana dia ketika memberi nasihat kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kamu jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Akidahnya langsung diluruskan yang pertama kali. Akidahnya diluruskan. Ini yang mungkin kita perlu tanamkan kepada anak-anak kita pertama kali. Sejak kecil Bapak Ibu. Kita kenalkan bahwa semua ini adalah pemberian Allah. Bahwa alam semesta ini adalah karunia Allah Ta'ala yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang memberi kita hidung ya Allah, yang memberi kita umur ya Allah, yang memberi kita makan, yang menghimpun makanan kita dalam satu piring. Padahal itu makanan kadang makanan sedunia dalam satu piring kita itu ya. Bagaimana maksud makanan sedunia? Iya kan makanan itu dari berbagai macam negara ya. Berasnya dari Vietnam gitu kan ya, kadang dan tempe tahu dari kedelai-kedelainya dari Eropa gitu kan ya. Tepungnya dari Cina dalam satu piring yang menghimpun siapa? Allah. Ya Allah. Kita diberi kemampuan, diberi kecerdasan, diberi dulu kita tuh nggak bisa apa-apa, sekarang bisa jalan, bisa bergerak, bisa segala macamnya. Ini Allah nak gitu ya. Bukan karena kepandaian kita. Sekarang mungkin bapakmu berhasil memiliki perusahaan gini, usahanya sekian, ini sukses. Bukan karena kepintaran bapakmu, tapi karena Allah Ta'ala. Kita kenalkan ini. Tanamkan pada diri anak. La tusyrik billah. Kalau sudah semuanya itu Allah yang memberikan, lalu kenapa kita menyekutukan Allah? Lalu kenapa kita menduakan Allah? Kita tanamkan ini pada diri anak-anak kita. Sejak kecil sampai nanti. Sejak kecil sampai nanti. Pertama, la tusyrik billah.
jangan menyekutukan Allah. Ya. Kita tanamkan ini dari sejak masih kecil sampai dewasa. Kemudian yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan kepada anak-anak kita kewajiban-kewajiban dalam Islam, terutama sholat. Ini juga yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim, di mana beliau mengatakan pada nasihat berikutnya, ya bunayya aqimis sholah. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Tegakkanlah sholat. Kenapa? Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru a'malih wa in fasadat fasada sa'iru a'malih. Ketika sholat ini sudah dijaga, ditegakkan, dijaga rukun dan syaratnya sempurna, maka nanti dihisab oleh Allah Ta'ala, dan ini adalah pertama kali yang dihisab, amal manusia itu adalah sholat. Kalau sholat kita baik, maka dipastikan amal yang lain baik. Amal yang lain hisabnya dipercepat oleh Allah Ta'ala. Karena sholatnya baik, terkontrol oleh sholatnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amal. Kalau sholatnya ini rusak, sholatnya ini enggak sempurna, bolong-bolong, maka amal yang lain dipastikan juga rusak. Pastikan rusak. Maka kuncinya adalah sholat. Maka ini kita tanamkan pada anak-anak kita untuk menjaga sholatnya. Menegakkan sholatnya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji, fahsya, ya. Bahkan fahsya itu menjurus kepada perzinaan, wal munkar, dan juga kemungkaran. Juga kemungkaran. Kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya akan benar. Dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan mungkar. Kuncinya pada sholat. Maka kita kenalkan anak kita pada sholat ini. Dan Masya Allah ini ya, kita kan masih di masa pandemi. Ya. Sebenarnya ini salah satu hikmah juga. Ya. Kita berarti diberi kesempatan lebih untuk mengarahkan anak. Orang tua ini loh, ya, kita sebagai orang tua. Ya, karena anak kan tidak sekolah di sekolah untuk saat ini. Ya. Pendidiknya ya orang tua ini. Coba kita bayangkan kalau kita ajari anak-anak kita wudhu yang benar. Ya, sini nak, saya ajari wudhu yang benar. Kita ajari wudhu yang benar, kan waktunya banyak di rumah terus kan. Kita ajari wudhu yang benar, dan Masya Allah benar wudhunya itu dia lakukan terus. Dengan sebab ajaran kita tadi diamalkan, dia wudhu sehari 5 kali. Ya. Maka ketika dia berwudhu sesuai dengan yang kita ajarkan dan itu benar, pahalanya masuk ke kita juga Bapak Ibu. Sehari dia berwudhu benar, kita tambah-tambahan pahala 5 kali. Bagaimana kalau dia seminggu? Berapa kali? Bagaimana kalau dia sebulan? Bagaimana kalau 1 tahun? Kita tidak bisa hitung betapa banyak pahalanya. Kita ajarkan anak kita Al-Fatihah. Ya, dan benar bacaan dia dengan sebab ajaran kita tadi. Dia sholat baca Al-Fatihah sesuai yang kita ajarkan. Pahalanya masuk ke kita. Sehari dia baca Al-Fatihah minimal 17 kali. Seminggu berapa kali? Pahala masuk kita terus itu. Investasi juga itu Ibu. Nah, ini salah satu hikmah adanya pandemi ini. Ya. Kalau sekolah kan mungkin yang ngajari orang tua, gurunya itu kan ya. Ya kalau di rumah kan peluang orang tua ini. Ya. Peluang panjenengan Bapak Ibu ini untuk menjadi ini investor ya, lewat tadi ajaran-ajaran yang benar tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan akhlak yang mulia. Ya. Ini juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Luqman. Bagaimana Luqman setelah menasihati putra-putranya itu, beliau kemudian berkata di akhir-akhir nasihat itu, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha. Ya. Hei anakku, kamu jangan palingkan wajahmu dari orang-orang. Artinya apa? Tawadhu, rendah diri. Jangan merasa besar, jangan merasa gede, enggak. Yang sombong itu iblis. Adam mah enggak sombong. Ya, Nabiullah Adam mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami mendolimi diri kami sendiri. Tapi kalau iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Kok aku suruh sujud pada dia? Sombong iblis. Ya. Yang sombong itu Fir'aun. Ketika dia mengatakan wa hadhil anharu tajri min tahti, Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Kalau Musa, musuhnya Fir'aun, beliau tidak sombong, beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku masih kurang dengan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.
Qarun sombong. Ya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta banyak. Gudang perbendaraan banyak sekali. Ya, Qarun itu usia emas dan banyak sekali. Tapi akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi dengan sebab apa? Kesombongan dia. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita bagaimana tawadhu, rendah diri, tidak sombong. Ya. Seperti nasihat Luqman kepada putranya ini. Wala tamshi fil ardi maroha. Kamu jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ya. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang sombong itu. Dan di antara akhlak yang paling mulia yang kita ajarkan pada anak adalah muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Ini juga yang dinasihatkan Luqman kepada putranya. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, seandainya yang kau mengerjakan itu kecil sekecil-kecilnya sampai tidak terlihat gitu ya. Dan itu berada di langit atau di bumi atau di kegelapan malam di atas batu yang hitam tidak ada yang lihat. Ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkannya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya dimanapun dan kapanpun, kemanapun kita itu pasti dalam diawasi oleh Allah. Dalam pengawasan Allah. Tidak bisa lepas dari itu. Ini kita tanamkan pada anak-anak kita. Mungkin gurumu tidak melihat. Mungkin orang tua tidak melihat. Tidak ada manusia yang melihat. Yakin Allah Ta'ala itu melihat. Dan kelak kalau Allah Ta'ala melihat itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanamkan ini pada diri anak-anak kita. Ya. Selain juga akhlak-akhlak yang mulia yang lain. Hormat kepada orang tua. Ya. Cium tangan orang tua. Ya. Sungkem kepada orang tua. Ya. Ini. Nah, kadang-kadang kita itu ada berapa ustadz itu ya, yang mengatakan bahwa sungkem dan lain sebagainya, cium tangan itu tidak baik. Tapi tidak, itu baik. Ya. Itu baik. Bahkan kalau kita tengok kisah salafus soleh Imam Muslim, ya contohnya Imam Muslim, yang mana beliau adalah ahli hadis, muridnya Imam Bukhari juga ahli hadis yang luar biasa itu ya. Beliau berkata Imam Muslim kepada Imam Bukhari ini, wahai dokternya hadis gitu ya, wahai ahlinya hadis gitu, yang mengantongi ribuan hadis, ratusan ribu hadis, izinkan aku mencium kakimu. Imam Muslim mau mencium kakinya Imam Bukhari. Masya Allah. Kenapa? Karena saking berilmunya Imam Bukhari ini, saking solehnya Imam Bukhari ini. Dari sini ulama itu berpendapat tidak apa-apa cium tangan, cium kaki, bahkan cium kaki itu nggak apa-apa ya. Kepada orang yang mulia, contohnya kepada ibu, pada bapak. Ya. Tapi kan risi, gitu. Bab risi bab lain lagi. Ya kan? Kalau kita tengok ada kisah itu ya, seorang syekh dari Timur Tengah itu datang ke Indonesia risi kalau melihat itu. Ya. Kemudian kita juga risi sebenarnya kalau lihat kebiasaannya ada di negara-negara lain itu ya, seperti di Uni Emirat itu ya. Itu konon kalau orang bertemu dengan orang yang disayangi itu, ketemu langsung pegang kepalanya, ya, cium jidatnya, kemudian hidungnya ditempelin. Hidungnya ini tempelin dengan hidung saudaranya itu sambil di gini-gini ini ya. Kita kan risih, laki-laki sama laki-laki seperti itu kan gitu. Tapi di sana menjadi hal yang lumrah. Bahkan setelah itu ngobrol dengan jarak yang sangat dekat sambil megangi jenggotnya. Yang sana megang jenggot sini, yang sini megang jenggotnya sana gitu ya. Itu uruf namanya. Kalau uruf tidak bertentangan dengan agama tidak masalah. Ya, kita ajarkan pada anak kita hormat pada guru, hormat pada orang tua, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian berikutnya, bekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Ya, kita bekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Oh, saya nggak bisa ngajari Ustadz, saya bukan ahli agama, makanya ya sekarang banyak pilihan, masukkan ke pesantren. Ya, serahkan pada ulama, serahkan pada guru yang memang guru-guru itu benar. Lurus tahu ilmu agama gitu. Ya. Untuk biaya saya tanggung, orang tuanya kan gitu. Ya. Yang penting anak saya tahu ilmu agama, kan gitu. Ya. Kalau memang orang tua tidak bisa mengajarkan tentang membekali murid-murid anak-anak ini dengan ilmu-ilmu agama karena keterbatasannya. Itu. Maka kalau anak kita nyantri pesantren itu ya, jangan usah ditangisi.
Ya, nggak usah bersedih banget itu. Ya. Kenapa? Karena itulah cara kita untuk menjadikan dia menjadi investor nanti di akhirat kita, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga perbanyak doa, memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikaruniai anak yang soleh. Di antara doa-doa yang banyak kita temukan di dalam Al-Quran adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahilah kepadaku anak yang soleh, atau Rabbi ja'alli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhanku jadikanlah aku dan juga anak turunku itu muqimas sholah, orang-orang yang menegakkan sholat. Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Minta supaya diberi anak, diberi keturunan yang menegakkan sholat. Ya. Atau doa juga Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berilah untukku dari hadapanmu keturunan yang baik. Atau doa yang tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, yang tadi sudah kita bahas di depan. Ya, ini perbanyak doa ini. Jangan pula lupakan, wahai ayah, nasihatillah anakmu. Ya, tetap harus dipantau, senantiasa diarahkan. Ya, meskipun mungkin anak-anak kita sudah beranjak dewasa. Ya, jangan dilepas, tetap dipantau, tetap dinasihati. Ya, tetap diarahkan. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah, na'udzubillah, dari nanti di akhirat akan seperti ini. Ya. Ayah, maafkanlah aku yang telah memperberat hisabmu di akhirat. Kita tidak berharap anak-anak kita itu nanti justru memberatkan hisab kita di akhirat. Tapi kita berharap anak-anak kita lah nanti yang akan menarik kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Sebagai renungan sebelum saya tutup, ya, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, anak ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Dengannya nanti Allah Ta'ala bisa saja menjadikan kita menjadi ahli surga, dan dengannya pula nanti bisa jadi Allah Ta'ala menjadikan kita menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada dalam sebuah kisah, dalam hadis disebutkan, ya, orang tua yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di akhirat, mendapatkan kenikmatan yang besar di akhirat, sehingga dia merasa, ya Allah, saya itu nggak punya amal apa-apa. Ini kenapa saya diberi nikmat yang sedemikian besar? Ya kan? Kok banyak banget kenikmatan yang diberikan kepada saya, padahal amalan saya itu biasa-biasa aja. Gitu. Kalau bahasa kita sekarang pun seperti itu. Apa ternyata rahasianya? Ternyata itu adalah kiriman anak soleh di dunia. Ya. Jadi orang tuanya mendapatkan kenikmatan di akhirat gara-gara punya anak soleh. Didoakan anak solehnya bersedekah, anak solehnya baca Quran, anak solehnya amal soleh. Pahalanya ini ke orang tua juga. Sehingga orang tua ini mendapatkan banyak kenikmatan. Dia nggak berbuat apa-apa, tapi dapat kiriman itu dari anak. Kemudian yang kedua ada juga disebutkan dalam sebuah kisah yang tadi saya sebutkan. Orang tua yang harusnya masuk surga, sebenarnya masuk surga dengan amalannya dia bisa masuk surga. Ketika dia mau masuk surga tiba-tiba ada suara lantang yang berteriak, tidak bisa, saya tidak terima ya Allah kalau orang tua saya masuk surga. Anaknya tidak terima kalau orang tuanya masuk surga. Kenapa? Karena dia merasa dia masuk neraka sang anak ini karena salah satunya andil orang tua yang tidak mendidik dengan pendidikan yang benar. Akhirnya orang tuanya diseret, diajak masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi anak kita itu bisa menarik kita dari neraka, tapi anak kita juga bisa menyeret kita ke dalam neraka. Maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hati, mari sebisa mungkin kita arahkan anak-anak kita ini untuk menjadi mereka-mereka yang nanti akan membawa kita ke dalam surga. Maka tidak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita dikaruniai anak-anak yang soleh, yang dapat membanggakan dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya kembalikan kepada Ustadz Fakih sebagai moderator. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khairal jaza. Terima kasih banyak Ustadz Agus Rahmat
yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian telah memberikan atau sharing ilmu tentang bagaimana sebenarnya pandangan dan cara Islam mendidik anak. Yang Masya Allah tadi beberapa hal yang sangat-sangat menarik dan perlu untuk menjadi perhatian kita. Bagaimana anak itu bisa saja menjadi musuh, bisa juga menjadi fitnah, bisa juga menjadi perhiasan, dan juga penyejuk hati. Nah, ini makanya adalah sebuah atau beberapa pilihan yang Bapak Ibu pastinya akan memilih yang terbaik untuk anak-anak ini. Walaupun begitu Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak sampai di situ. Ustadz Agus juga menyampaikan bagaimana caranya untuk atau tipsnya atau teknisnya untuk menjadikan atau mengusahakan anak itu sebagai anak soleh. Karena Bapak Ibu sekalian, sering kita itu berdoa, ingin anaknya semoga menjadi anak yang soleh, bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Tetapi ternyata caranya tidak tahu, atau bahkan caranya salah. Bapak Ibu. Nah, ini tadi Ustadz Agus sudah menyampaikan caranya. Semoga tadi bisa menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti bisa diterapkan, atau kalau sudah diterapkan tetap bisa diistiqomai, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di saat-saat ini, Masya Allah, anak begitu dekat dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri, betulan anak juga di rumah, yang sekolah juga sekolah di rumah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempatan kita untuk bersama menerapkan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu untuk menjadikan anak soleh, maka harus dipastikan diajarkan kepadanya akidahnya. Kemudian dipastikan bahwa dia diajari kewajibannya di dalam Islam. Salah satu yang terpenting tadi, sholat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga diajarkan kepadanya akhlak mulia, akhlak dalam berbicara, bersopan santun kepada orang tua, itu juga perlu dan sangat perlu untuk diajarkan, dan akhlak-akhlak yang lain, dan kemudian membekali dengan ilmu agama yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian sudah memilih sekolah dengan model seperti Insan Cendekia sebagai sekolah boarding, yang Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzah di sini Insya Allah sesuai amanah kalian Ustadz dan Ustadz dari Insya Allah sesuai amanah ada. Bapak Ibu sekalian, sebelum baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sesi terakhir yaitu pertanyaan, saya teringat betul apa yang disampaikan dosen saya, Bapak Ibu sekalian, bahwa tantangan orang tua hari ini lebih besar dari tantangan mendidik orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu, tantangan mendidiknya anak, senakal-nakalnya anak mungkin pergi naik sepeda kemana, gitu. Jauh begitu. Kalau hari ini Masya Allah tantangannya komplit sekalian selama kita berpegang pada pedoman yang benar, pada pedoman Al-Quran dan hadis, karena di situ sudah ada cara dan tuntunannya, seperti tadi sedikit
yang poin-poin tadi sudah disampaikan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan pada anak-anak nanti, insya Allah akan terwujud, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh, akan menjadi oase buat kita bersama di keluarga kita nanti, insya Allah seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 10.17, maka dari panitia tadi menyediakan waktu ya untuk tanya jawab, tetapi hanya 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Mohon maaf karena waktunya terbatas, gitu ya. Hanya 2 pertanyaan. Saya berharap dari Bapak 1 dan Ibu 1 gitu ya. Nanti untuk sebagai perwakilan. Gitu. Nanti barangkali kalau Bapak Ibu ingin bertanya di luar dari ini tidak masalah, monggo nanti bisa ke mungkin ke panitia atau yang Bapak Ibu kenal mungkin dari wali kelas, itu juga tidak apa-apa. Jadi insya Allah nanti juga kami siap untuk menjawabnya. Monggo kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya tentang materi atau tentang tema kita pagi hari ini di webinar parenting ini. Monggo. Langsung monggo, atau mau di chat juga tidak masalah. Kalau tidak ada juga lebih baik Pak pakai. Kalau memang sudah jelas, alhamdulillah kalau tapi kita berikan waktu dulu ya Ustaz Agus. Monggo Bapak Ibu, boleh langsung, boleh lewat chat. Oh, nggih. Ini alhamdulillah Ustaz Agus, ini ada pertanyaan dari Bapak Abu Dara. Bagaimana bila anak merupakan anak angkat? Langsung dijawab nih, Ustaz Agus ya. Monggo Ustaz Agus. Alhamdulillah. Baik Bapak, bagaimana seandainya anak tersebut adalah anak angkat? Yang pertama, hukum anak angkat ini memang berbeda dengan anak kandung ya. Hukum anak angkat ini memang berbeda dengan anak kandung. Jadi kalau anak angkat tidak bisa seperti sama dengan anak kandung. Itu dalam hukum fikih. Dalam perbagian warisan pun anak itu tidak mendapatkan anak angkat tadi ya. Anak angkat itu tidak mendapatkan bagian kecuali hibah ya, kalau hibah nanti boleh, tapi kalau bagian pasti itu tidak mendapatkan. Bagaimana kalau anak kandung ini mungkin diadopsi dari sejak kecil, diberi pendidikan yang baik, kemudian diarahkan dengan benar dan kemudian dia menjadi anak yang soleh, apakah dia juga seperti anak kandung kita? Yang jelas kebaikan kita kepada anak tersebut akan dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan. Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama menyatakan kenapa anak soleh bisa memberikan syafaat, gampangannya gitu ya, dapat memberikan pertolongan kepada orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Ini karena mereka mengatakan inna auladakum min atyabi kasdikum. Karena anakmu itu terbaik, salah satu terbaik usahamu ya. Usaha kamu terbaik itu adalah anak itu. Artinya sebab didikan kamu. Maka didikan ini ketika kita berikan kepada anak angkat dan dia berhasil, otomatis juga akan kembali kepada kita kebaikannya. Jadi tetap orang tua yang menjadikan anak asuh tadi, anak adopsi tadi tetap akan mendapatkan kebaikan dari anak anak yang bukan anak kandung tadi. Sebagaimana guru juga demikian. Guru yang mengajarkan kebaikan kepada murid, bukan anak bahkan ya, murid, itu guru tetap akan mendapatkan kebaikan juga. Karena dia yang mengajarkan, mengusahakan kebaikan untuk anak didiknya tersebut. Maka anak kandung pun juga, anak angkat pun juga demikian. Kebaikan tetap akan mengalir kepada orang tua angkatnya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan yang ditulis kemudian Agus tentang tadi Bapak Abdara ya, tentang
bagaimana Zaid bin Harisah juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak angkat pada juga bisa menjadi wasilah sebagai amal jariah kita Tagus ini. Baik. Baik, kemudian pertanyaan kedua, Ibu insya Allah. Atau kalau Bapak atau Ibu, intinya tadi 2 pertanyaan, gitu aja Bapak Ibu. Baik, nanti untuk pertanyaan yang lain bisa melalui wali kelas, insya Allah. Monggo. Baik, Ustaz Agus, ini ada pertanyaan. Bismillah, dalam Al-Quran disebutkan mengenai beberapa kisah ayah yang mengajarkan anaknya tentang tauhid dan ilmu-ilmu agama. Tapi saat ini ibulah yang lebih sering berinteraksi dengan anak. Apa hikmahnya dari cerita Al-Quran tersebut? Di Al-Quran disebutkan yang mengajarkan bapak-bapak kan itu. Hari ini bapak-bapaknya super sibuk. Yang di rumah atau yang berurusan bahkan umumnya gitu bapak-bapak gitu, ibu-ibu. Di sekolah itu urusan sekolah maunya ibu-ibu. Termasuk di rumah saya, istri saya yang urusan sekolah. Tapi walaupun juga saya sedikit mengetahui. Ini barangkali bisa jawab sahabat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Jadi begini Bapak Ibu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan ayahlah yang berperan aktif gitu ya dalam mendidik anak. Dan untuk saat ini memang Masya Allah ya, di kehidupan nyata, kehidupan kita itu ibulah yang banyak berperan karena memang ibu yang ada di banyak waktu dengan anak-anak sementara bapaknya mencari nafkah meninggalkan rumah ya, seperti kita ini Pak Fakih. Jadi begini, Allah Ta'ala di awal tadi sudah berfirman ya, yang disampaikan oleh Ustaz Fakih tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu sendiri, wa ahlikum dan keluargamu nara dari api neraka. Jadi memang kewajiban menjaga keluarga ini awalnya sepenuhnya itu ya, yang terbebani secara langsung itu adalah orang tua, itu adalah ayah. Ya. Jadi yang memegang peranan krusial, senternya dalam keluarga itu memang ayah. Ya. Termasuk mendidik anak, ini sebenarnya tanggung jawab ayah. Ya. Sebenarnya tanggung jawab ayah. Ya. Maka kalau dalam Al-Quran kita banyak dapati, ayahlah yang memang berperan mengambil peran ini banyak mendidik anaknya, mengarahkan anaknya. Dan karena memang ayah gitu ya, kepala keluarga itu ayah bukan ibu. Itu. Maka seharusnya para bapaklah yang banyak berperan aktif memberi pendidikan kepada, mengarahkan anak-anak dan keluarganya kepada kebaikan ini. Bagaimana dengan realitas sekarang yang bapaknya banyak bekerja, sementara yang di rumah adalah ibunya. Maka ini dimulai dari awal dulu ketika membina rumah tangga, Ibu. Ya. Ini panjang lagi nanti kalau kisah rumah tangga ya. Maka sebagai ayah, dia harus bisa menjadikan ibunya nanti istrinya gitu ya. Istrinya itu menggantikan dia di peran memberi nasihat kepada anak. Karena memang sebenarnya peran menasihati anak itu ada di pundak bapak. Ya. Kita orang laki-laki ini gitu. Yang sekarang banyak di luar mencari nafkah, yang pulang malam anak sudah tidur, berangkat pagi anak pun masih tidur gitu ya. Ketemu anak kalau cuman weekend itu pun sebentar sekali. Sebenarnya perannya itu ada di pundak kita. Maka ketika kita terbatas waktu dan ilmu kemampuan untuk memberikan arahan kepada anak-anak kita, titipkanlah di pesantren, titipkanlah kepada ustadz, titipkanlah kepada kiai-kiai yang memang bisa mengarahkan anak-anak ini nanti kepada kebaikan. Tapi utamanya ada di pundak para suami ini, para bapak ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Agus atas jawabannya yang mungkin singkat ya, tapi semoga ini padat pada artinya dari apa yang disampaikan Ustaz Agus. Jadi jangan sampai kesibukan ayah-ayah ini kemudian menghilangkan peran bagaimana caranya momentum untuk menjadi ayah sebagai penanggung jawab dalam pendidikan seperti yang disampaikan Ustaz Agus itu jangan sampai hilang. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti pastinya ada trik dan tip masing-masing dari ayah-ayah ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang Masya Allah berjalan cepat, dan kami di sini diberi waktu yang memang terbatas, gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin terasa belum terjawab, insya Allah kami bisa menjawabnya di tempat atau dengan media yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bertanya, mungkin menyampaikan pertanyaan kepada wali kelas di ini. Akhirnya Bapak Ibu ujung, gitu ya. Yang lancar. Kalaupun ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian, karena memang mungkin karena sinyal atau faktor yang lain agak terganggu, gitu ya. Semoga Bapak Ibu sekalian berkenan untuk memaafkan. Kemudian kami dari sekolah dan saya sebagai moderator yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan yang sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktu yang benar-benar dilonggar-longgarkan, ya, barangkali pagi hari ini, dan semoga yang disampaikan tadi bisa semua pada akhirnya nanti. Mungkin untuk bagian terakhir ini adalah doa, gitu, yang nanti akan dibawakan oleh Ustaz Agus Rahmat. Pada Ustaz Agus Rahmat, monggo. Baik, selamat pagi juga Bapak Ibu hadirin rahimani rahimakumullah. Di penghujung acara ini, marilah kita sejenak menengadahkan tangan kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga amanah anak yang diamanahkan kepada kita ini benar-benar kelak akan menjadi qurrata a'yun buat kita, sejuk hati buat kita, anak-anak yang nanti akan meringankan dan bahkan membawa kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan
tadi Ustadz Agus membawakan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan atau agenda pada pagi hari ini, agenda webinar seminar parenting Islami. Semoga apa yang kita usahakan dan kita berdoa bersama tadi diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami aturkan pada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga di lain waktu kita bisa bersambung silaturahim kembali di agenda atau acara yang lain. Jazakallahu khairal jaza. Mohon maaf kalau ada salah ucap atau salah kata. Saya sebagai moderator Ustadz Fakih Hidayatullah pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu yang mau live, monggo kami persilakan.